Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai pendugaan masa simpan pada produk pangan. Namun sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama teman-teman yang akan menjelaskan materi pada video kali ini. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ananda Putri dengan NIM 49. Saya Dinda Tania, NPM 34. Halo, nama saya Diana Adelia, NPM 31. Latar belakang, umur simpan berhubungan dengan tanggal kadaluarsa, yang merupakan aspek terpenting dari suatu pelabelan pangan yang mana akan mempengaruhi keputusan pelanggan dalam membeli suatu produk. Ada 3 faktor nih yang mempengaruhi umur simpan. Yang pertama adalah jenis bahan yang dikemas, kemudian bahan pengemas, serta faktor lingkungan. Umur simpan produk didefinisikan sebagai selang waktu antara saat produksi hingga saat konsumsi, di mana produk berada dalam kondisi yang memuaskan pada sifat-sifat penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizinya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi umur simpan. Pendapat pertama menyebutkan ada 6 faktor utama, yaitu massa oksigen, uap air, cahaya, mikroorganisme, kompresi atau tekanan, dan bahan kimia toksik. Akibat dari faktor tersebut antara lain oksidasi lipida, kerusakan vitamin dan protein, perubahan unsur organoleptik, dan kemungkinan terbentuknya racun. Pendapat kedua menyebutkan terdapat 3 faktor, yaitu karakteristik produk, lingkungan di mana produk tersebut terpapar selama distribusi, dan sifat dari kemasan yang digunakan. Pendapat ketiga menyebutkan ada 4 faktor utama, yaitu formulasi, di mana berkaitan dengan komposisi dan kualitas bahan yang digunakan, lalu ada proses pengolahan, pengemasan, dan kondisi penyimpanan. Teknik pengawetan untuk memperpanjang umur simpan. Yang pertama ada thermal treatment. Thermal treatment merupakan teknik pengawetan yang melibatkan pemanasan pada suhu antara 75 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius atau lebih tinggi dengan waktu penahanan 25 sampai dengan 30 detik. Teknik pemanasan yang dilakukan akan mengurangi bakteri patogen pada produk pangan. Selain itu, dapat menyebabkan dampak negatif pada produk madu, seperti terjadinya perubahan fisikokimia, aktivitas antioksidan, dan juga perubahan variasi nutrisinya. Sedangkan pada jus buah, terjadi reaksi gelatinisasi dan juga pencoklatan. Selanjutnya, freezing. Selama pendinginan, terjadi perpindahan energi panas dari makanan dan wadah kemasan ke lingkungan sekitar yang mengarah pada kesepakatan pendinginan. Dengan demikian, konduktivitas termal dan difusivitas termal sangat mempengaruhi. Selanjutnya adalah mengenai ultrasound. Ultrasound melibatkan penggunaan gelombang suara dengan intensitas dan frekuensi tinggi yang dilewatkan dalam bahan pangan. Faktor yang mempengaruhi ultrasound adalah jenis penetrasi, gangguan sel, kapasitas pembengkakan, dan efek kapiler yang ditingkatkan. Ultrasonografi frekuensi rendah sendiri ini juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efek tekstur dan homogenisasi pada produk yogurt, keju, dan susu skim. Ozone treatment. Ozon adalah alotrop oksigen dan berupa molekul yang terbentuk ketika oksigen terpecah menjadi oksigen tunggal. Kelebihan dari ozon treatment ini adalah lebih aman daripada menggunakan klorin karena tidak meninggalkan residu. Yang kedua adalah ketika dikombinasikan dengan teknologi ultrasound, terbukti meningkatkan umur simpan kubis tanpa merusak fisik daripada kubis tersebut. Menurut Serida 2021, diketahui bahwa apel dengan jenis pestisida boskalit sebesar 3 ppm in ozonate water dengan waktu pengozonan 15-20 menit menghasilkan level reduksi sebesar 42%. Sedangkan pada wortel dengan pestisida bifenolazole dengan konsentrasi 5 mg per liter ozon gas dengan waktu pengozonan 10-15 menit menghasilkan level reduksi sebesar 95,3%. Selanjutnya, pulse electric field, di mana prinsip kerja PEF adalah kombinasi antara elektroporasi dan elektropermeabilisasi dengan menempatkan makanan seperti buah, sayur, susu, atau jus apapun antara 2 elektroda setelah pulse diterapkan dengan tegangan tinggi sebesar 50 kV per cm untuk interval waktu yang singkat. Medan listrik memecah matriks membran sel makanan sehingga meningkatkan kualitas nutrisi, keamanan, dan meningkatkan umur simpan. Faktor yang mempengaruhi PEF meliputi kuat medan,
lebar push, frekuensi, waktu perlakuan, polaritas, dan temperatur yang digunakan. Contoh aplikasinya ada pada perlakuan blueberry dengan kondisi proses 2 kV per cm 30 mikron selama 4-6 jam pada suhu 40, 60, dan 75 derajat Celcius, menunjukkan bahwa dampak paling kecil pada kualitas nutrisi pasca perlakuan hingga suhu 75 derajat Celcius. Selanjutnya, nanoteknologi. Penerapan nanoteknologi ada pada penggunaan kitosan dan aditif berbasis kitosan dan film yang baru-baru ini dieksplorasi dengan berbagai fungsi dengan hasil yang positif. Film berbasis kitosan secara umum memiliki sifat antioksidan, antimikroba, dan anti jamur sehingga dapat dijadikan pengganti yang baik untuk bahan kimia sintetis. Penggunaan turunan berbasis kitosan menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mempertahankan umur simpan makanan tanpa merusak sifat sensorisnya. Sebuah studi baru-baru ini membuktikan bahwa matriks berbasis kitosan juga dapat digunakan untuk klarifikasi, pengawetan, dan enkapsulasi berbagai minuman. Aplikasi pendugaan umur simpan. Pada produk mentega dan keju, umur simpan ditentukan pada kondisi aktual dan dipercepat. Keamanan pangan dan metode sanitasi menjadi faktor yang sangat penting bagi konsumen dalam membeli makanan dan minuman. Mentega dan keju masing-masing disimpan pada suhu 10, 15, 25, 35 derajat Celcius. Percobaan dilakukan pada suhu sirkulasi 10 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius. Sedangkan percobaan dipercepat dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius. Umur simpan sampel mentega dan keju yang disimpan pada suhu 10, 15, dan 25 derajat Celcius menurut batas kualitas legal. Dalam hal mentega, nilai asam dan evaluasi sensorik yang keduanya merupakan spesifikasi legal menunjukkan hasil yaitu tanggal kadaluarsa simpanan yang paling lama pada suhu 10 derajat Celcius yaitu 107-80 bulan berdasarkan nilai asamnya. Sedangkan pada keju, hasil paling lamanya itu pada suhu 10 derajat Celcius yaitu sebesar 23,98 bulan. Selanjutnya adalah mengenai tabel umur simpan sampel mentega dan keju yang disimpan pada suhu 35 derajat menggunakan eksperimen yang dipercepat. Nah, berdasarkan tabel tersebut, untuk mentega nilai asam order 0 menunjukkan batas kualitas sebesar 9,92 bulan, sedangkan sensorik order 0 diperkirakan 1,83 bulan dan pH order 0 sebesar 0,58 bulan. Dan untuk keasaman order pertama memperkirakan batas kualitasnya sebesar 2,75 bulan. Nah, dalam hal ini, keju juga memiliki nilai sensorik order 0 yang menunjukkan batas kualitasnya sebesar 3,49 bulan, sedangkan untuk order pertama diperkirakan 4,22 bulan, dan juga kadar air order 0 diperkirakan batas kualitasnya sebesar 4,28 bulan, dan keasaman order 0 memperkirakan batas kualitasnya sebesar 0,2 bulan. Selanjutnya adalah mengenai tabel perkiraan umur simpan produk mentega dan keju pada suhu 10 derajat, 15 derajat, dan 25 derajat. Nah, berdasarkan tabel diketahui untuk umur simpan kedua produk tersebut yang terlama yaitu terdapat pada suhu 10 derajat. Nah, umur simpan dapat ditentukan dengan faktor keamanan diterapkan sebesar lebih dari 1, karena umur simpan dapat berubah sesuai faktor dan kriteria standar kualitas lainnya. Kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama, penentuan umur simpan dan masa kadaluarsa sangat penting sebagai faktor penting untuk keputusan konsumen, karena konsumen cenderung akan memilih produk yang memiliki tanggal kadaluarsa yang relatif lebih lama. Yang kedua, pendugaan umur simpan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu direct method dan indirect method. Setiap bahan atau produk yang jenisnya berbeda punya umur simpan dan tanggal kadaluarsa yang berbeda pula. Yang ketiga, untuk memperpanjang umur simpan, banyak teknik pengawetan yang bisa diterapkan, seperti thermal treatment, freezing, ultrasound, ozone treatment, pulse electric field, dan nanoteknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.